Xi Jinping janji tak tindas negara lain, tapi Cina usik Indonesia di Natuna. Cina mengusik eksplorasi minyak dan gas Indonesia di Laut Natuna Utara dengan dalih itu adalah wilayahnya. Beijing juga melakukan hal yang sama terhadap Malaysia di perairannya di Laut Cina Selatan. Sikap Beijing itu bertolak belakang dengan janji Presiden Xi Jinping pada bulan lalu bahwa Cina tidak mencari hegemoni dan tidak akan menindas tetangganya di Asia Tenggara. Ketika kata-kata itu keluar dari bibir Xi Jinping, kapal Coast Guard Cina melakukan hal yang sebaliknya. Kuala Lumpur telah memanggil utusan Cina 2 kali tahun ini untuk memprotes campur tangan Beijing dengan upayanya untuk mensurvei perairan Malaysia untuk gas dan minyak. Sedangkan terhadap Indonesia, Beijing juga memprotes dan meminta Jakarta untuk menghentikan pengeboran minyak dan gas di dekat Kepulauan Natuna dengan alasan itu berada di dalam wilayah yang diklaim Cina. Beijing kemudian mengirim kapal survei yang ditemani oleh kapal Coast Guard dan Angkatan Laut. Lembaga think tank ASEAN Maritime Transparency Initiative atau AMTI yang berbasis di Washington mengatakan kapal eksplorasi yang beroperasi di perairan Malaysia telah lama menjadi sasaran taktik pemaksaan semacam itu. Namun Beijing tahun ini mulai memperluas taktiknya ke perairan Indonesia. Analisis AMTI Gregory Polling mengatakan Beijing telah menjadi semakin berani selama setahun terakhir setelah menyelesaikan benteng pulau bersenjatanya di Kepulauan Spratly. Kepulauan itu bertindak sebagai landasan peluncuran untuk milisi nelayan Coast Guard dan Angkatan Lautnya jauh ke Laut Cina Selatan bagian selatan. Sekarang, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengunjungi negara-negara Asia Tenggara termasuk akan ke Indonesia, sesuai yang direncanakan dalam upaya untuk menyatukan oposisi terhadap intimidasi Cina dan membahas perjanjian ekonomi Indo-Pasifik baru yang dipimpin AS. Laut Cina Selatan telah menjadi medan pertempuran karena Cina berusaha mengamankan pusat perikanan, perdagangan, dan energi yang strategis. Beijing mengklaim 85% laut di bawah klaim peta kunonya Nine Dash Line yang dibuat pada tahun 1940-an. Upaya untuk membenarkan klaim Cina berdasarkan kepemilikan historis ditolak oleh Pengadilan Arbitris Internasional. Beijing mengabaikan putusan pengadilan itu, bersikeras tidak ada pengadilan selain pengadilan Cina yang memiliki yurisdiksi atas laut. Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Taiwan telah lama menuduh Beijing menggunakan kapal-kapal milisi nelayan paramiliter untuk menegakkan klaimnya atas sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan. Semua negara itu juga memiliki upaya untuk memanfaatkan cadangan minyak dan gas di perairan mereka yang ditentang Cina secara agresif. Tapi ini adalah pertama kalinya Indonesia menghadapi oposisi Cina seperti itu. Polling mengatakan baik Malaysia maupun Indonesia tidak berusaha untuk mempublikasikan perilaku buruk Cina seperti yang dilakukan Vietnam dan Filipina. Tetapi meningkatnya kerusuhan internal pada perjuangan teritorial telah melihat perubahan ini. Malaysia menjadi lebih vokal dalam 2 hingga 3 tahun terakhir, meskipun masih menghindari pembicaraan tentang sebagian besar kasus penindasan Cina, karena tidak banyak yang bisa dilakukan untuk menghentikannya. Demikian kata Polling. Dan Indonesia, meskipun telah menjadi sangat kurang vokal dalam beberapa tahun terakhir, daripada terakhir kali ada penindasan Cina skala besar, telah merilis rincian tuntutan Cina yang memberatkan. Diplomat Cina telah mengirimkan surat ke Jakarta yang memerintahkan untuk menghentikan pengeboran minyak dan gas di dekat Pulau Natuna di ujung paling selatan Laut Cina Selatan. Anggota Parlemen Indonesia Muhammad Farhan, anggota Komite 1, mengatakan Indonesia menolak untuk mematuhinya. Jawaban kami sangat tegas bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu hak kedaulatan kami. Rig tersebut beroperasi di dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia sepanjang 370 km. Sebagaimana didefinisikan oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982. Beijing adalah penandatanganan perjanjian itu. Itu adalah langkah yang beresiko. Indonesia adalah klien terbesar Cina di bawah Belt and Road Initiative atau BRI. Jakarta telah berusaha untuk sedia mungkin karena jika bocor ke media manapun, itu akan menciptakan insiden diplomatik. Demikian kata Farhan. Dalam beberapa tahun terakhir, milisi nelayan Beijing secara teratur mengganggu ZEE Indonesia.
Tetapi kebuntuan baru yang dimulai pada bulan Juni adalah pertama kalinya berusaha untuk memblokir operasi pengeboran komersial. Surat protes awal China diikuti oleh tuntutan berulang untuk menghentikan pencarian di dalam wilayah blok tuna di Laut Natuna. Farhan mengatakan China juga mengirim surat protes atas latihan darat militer Agustus antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ini adalah pertama kalinya protes semacam itu dilakukan meskipun acara tersebut diadakan secara teratur sejak 2009.